Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di tugas guru penggerak. Masuk di ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Di sini ruang kolaborasi kami dari kelompok 3, yaitu Bu Mulia, pemateri, Putri Kusuma, notulen, Muksim, presenter, dan saya sendiri, Rio Rahmat, skipper. Jadi di sini ada beberapa kasus, kalau tidak salah saya ada 4 kasus. Kasus pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengingatkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah menelpon. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, di sini kasus sambungan pertama tadi. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberi kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, jawaban kasus pertama, soalnya dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ibu Santi menggunakan restitusi segitiga. Pertama, menstabilkan identitas. Dengan indikator, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kedua, memvalidasi tindakan. Indikatornya, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengerti bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, itulah penggunaan restitusi segitiga oleh Ibu Santi. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka menurut kami sudah benar dan kami setuju, sebab langkah-langkahnya mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua yaitu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah membantu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dan dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan dia berada posisi sebagai teman. Sebab setelah kami diskusi, indikatornya adalah Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi?
sangat setuju dan tepat sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Sebab melalui langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, ini pendidik bisa mengontrol segala perilaku yang keliru untuk membangun motivasi intrinsik tanpa mencederai atau memberi bekas luka yang dalam kepada peserta didik. Nah, kasus kedua ini ada Sabrina bangun terlambat. Lalu Pak Luma menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu, dan menjawab ia tidak sengaja memakai sepatu yang tidak berwarna hitam karena terburu-buru. Kamu Pak Luman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina lalu minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan menjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jadi menurut kami, pertama, posisi Pak Lukman sebagai posisi penghukum, indikatornya Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu ke rumah, lalu dicopot dan belajar tanpa sepatu seharian. Kedua, kami melihat ada posisi pemantau dari Pak Luman dengan indikator ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kenapa kami bilang pemantau? Karena cirinya memiliki nilai konsekuensi. Karena kita tahu posisi pendidik sebagai pemantau salah satunya adalah memiliki ciri-cirinya, memiliki nilai konsekuensi terhadap segala peraturan. Dan kenapa penghukum? Karena penghukum memberi bekas luka, hukuman fisik yang seharian Sabrina tidak mengenakan sepatu. Yang kedua, bila Pak Luma mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jadi menurut kamu apa peraturan sekolah yang telah kamu yakini dan sepakati tentang atribut sekolah? Coba kamu mengingat kembali peraturan apa yang telah kamu yakini dan sepakati tentang atribut sekolah. Bagaimana kamu meyakini peraturan atribut sekolah tentang warna sepatumu? Apa warnanya? Jika kamu meyakini sepatu warna hitam adalah atribut sekolah, bersediakah kamu mengganti sepatu warna hitam itu? Hari selanjutnya, jika kamu sudah memakai sepatu warna hitam, berarti apa yang telah kamu lakukan? Setelah kamu paham dengan atribut sekolah tentang warna sepatu warna apa yang bisa kamu pilih? Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jadi kami melihat di sini dari nilai profil Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu nilainya komitmen. Ketiga, itu adalah poin 9 karakter dan nilai kebajikan, yaitu kedamaian dan kesatuan. Yang terakhir ada dari poin petunjuk hidup, yaitu kerendahan hati dan tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kami dalam menanggapi sikap Pak Lukman tersebut, untuk posisinya sebagai kontrol penghukum tidak setuju, sebab posisi tersebut menimbulkan dendam serta rasa takut yang berlebihan yang dapat merusak mental anak didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, dalam menanggapi sikap Pak Lukman tersebut, untuk posisinya sebagai kontrol pemantau tidak setuju, sebab posisi ini menyebabkan anak menjadi bergantung pada guru, karena dalam posisi ini anak distimulus dengan motivasi ekstrinsik. Kasus ketiga, Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, lalu ada satu orang anak laki-laki itu Fajar. Dia bermalas-malasan dan tidak mempunyai konsentrasi mengikuti pembelajaran. Secara ringkasnya, jadi pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yaitu kami di sini melihat membuat orang merasa bersalah. Indikatornya dari kata Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar dari kelima kebutuhan dasar manusia. Di sini kami pilih
Pertama itu kebutuhan kesenangan, mungkin kreativitas dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan Fajar merasa bosan tanpa diselangi hal-hal yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kedua, kebebasan, tidak ada aktivitas pembelajaran dua arah yang guru peserta didik sehingga pembelajaran monoton. Ketiga, kasih sayang, sebab kami lihat mungkin Fajar mempunyai masalah yang ada di rumah sehingga ia memerlukan perhatian untuk lebih dalam membantunya menyelesaikan masalah di luar sekolah. Selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Fajar, apakah kamu tahu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Kalau kamu tidur di kelas, kamu tahu konsekuensinya untuk tidak meninggalkan kelas 20 menit sampai kamu memahami materi dari itu. Apakah kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran sehingga isi? Selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan Anda? Melihat latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar sehingga paham kebutuhan dasar Fajar yang masih kurang, lalu melakukan tindak lanjut dengan datang ke rumahnya agar ada perbaikan dari Fajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling, lalu memposisikan diri sebagai manajer serta mengajak orang tua maupun guru untuk bersinergi dalam melihat perkembangan. Di kasus keempat, ini Anto dan Dino sedang bermain bersama lapang basket. Tiba-tiba berkelahi terlibat sehingga Dino pun menjadi emosi mengadakan kontak fisik dengan Dino. Lalu sampai 3 kancing baju yang terlepas. Lalu mereka pun dipanggil oleh kepala sekolah. Langsung saja ke pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kami melihat di sini Ibu Suti menggunakan posisi pendirinya sebagai posisi manajer. Indikatornya adalah telah memakai kalimat apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, sehingga Dino mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Bu Siti menanyakan kebutuhan masing-masing Dino sehingga dikuatkan dengan cara, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Anto dikuatkan dengan cara, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah atas kancing baju yang telah terbuat. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam proses tersebut, jelaskan. Pertama, nilai dari profil Pancasila yaitu berakhlak mulia. Kedua, Ibu Primaries program yaitu sikap murid, rasa hormat, dan menghargai. Tiga, 9 pilar karakter baik dan rendah hati. Keempat, petunjuk hidup, tanggung jawab dan persahabatan. Terakhir, the 7 essential virtues, empati, suara hati, kontribusi, rasa hormat, dan kebaikan. Refleksi kelompok 3 atas diskusi budaya positif, kami sepakat bahwasannya pembentukan budaya positif di sekolah pasti mempunyai hambatan yang berbeda-beda pada setiap sekolah dengan segala karakter anak yang berbeda. Untuk itu, pembentukan karakter disiplin harus selalu diupayakan dari motivasi intrinsik si peserta didik, serta pendidik harus paham kebutuhan dasar si peserta didik sehingga mampu menempatkan dirinya sebagai posisi manajer yang baik bagi anak didiknya. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.